Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang penelitian kualitatif, khususnya tentang laporan penelitian kualitatif. Sebagaimana dimuat dalam buku pedoman penulisan skripsi bahwa pelaporan hasil penelitian kualitatif itu dimuat pada bab 4 dengan judul hasil penelitian dan pembahasan. Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif itu agak sedikit berbeda sebenarnya dengan penelitian yang lainnya. Di mana pada poin A yaitu hasil penelitian, sebagaimana biasa kita muat hasil penelitian itu terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian. Ini jika Anda melakukan penelitian di lapangan, yaitu gambaran tentang lokasi penelitian. Misalnya kalau Anda penelitian di sekolah, Anda harus menyebutkan nama dan alamat sekolah secara lengkap, sejarah singkat sekolah, struktur organisasi, keadaan guru dan staf, keadaan murid, keadaan fasilitas pembelajaran, dan dana alokasi. Akan berbeda halnya jika Anda penelitian misalnya bukan di sekolah tapi di sebuah desa atau di sebuah daerah, maka Anda harus menggambarkan hal-hal apa saja yang terkait dengan keadaan atau kondisi desa atau daerah tersebut. Kemudian yang kedua, data dan analisis data. Sebenarnya dalam pelaporan penelitian kualitatif itu sebenarnya hanya bentuk deskripsi, jadi tidak terlalu sulit. Kita hanya mendeskripsikan apa yang menjadi temuan penelitian kita, kemudian kita analisis secara narasi yang mendeskripsikan hasil penelitian tersebut. Ini ada contoh. Yang pertama, Anda harus tampilkan dulu tabel tentang temuan penelitian secara umum. Ini seperti contoh tabel tentang total errors of using stative verb in descriptive text, di mana secara umum itu ada 8 kasus yang menjadi poin kesalahan siswa dalam membuat stative verb. Yaitu yang pertama ada verb of the sense, total error ada 2, persentasenya 12,5%. Yang kedua, verb of the feeling and emotion, itu ada 1 kasus dengan persentase 6,25%. Yang ketiga, attitudinal verbs, itu tidak ada kasus, 0 maka 0%. Kemudian yang keempat, mental verb, ada 2 kasus dari 12,5%. Yang kelima, relation verb 0%. Kemudian possessive verb 12,5%. 7 linking verb 2 kasus 12,5%. Ke-8 to be sebanyak 7 kasus dengan persentase 43,75%. Total ada jumlah 16 kasus dengan persentase 100%. Nah, dari mana kita ambil 1 sampai dengan 8 kasus error ini? Itu tentunya kita ambil dari teori yang kita elaborasi dari teori yang dikemukakan oleh para ahli pada bab 2. Selanjutnya dari gambaran umum hasil penelitian tadi itu kita boleh presentasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Ya. Nah, ini gambar dari jika tabel tadi kita bentuk gambar dalam bentuk diagram lingkaran ya. Setelah kita menyajikan data umum temuan hasil penelitian, selanjutnya untuk melakukan analisis data, kita tampilkan data secara rinci, secara detail per kasus. Maka kita buat tabel seperti ini, brief description of student error of stative verb in descriptive text. Di sini kita lihat ada terdapat sebanyak 7 kasus
yang dilakukan dalam atau oleh sebanyak 16 siswa. Ya. Ada KPS, MAA, SMS, ASP, dan seterusnya. Nah, dari 16 siswa ini, jika kita kelompokkan berdasarkan kasusnya, kita temukan ada 7 bentuk kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam verb absence. Ini dilakukan oleh 2 orang siswa, yaitu KPS dan MAA. Sedangkan kesalahan verb of the feeling and emotion, ini ada 1 kasus dilakukan oleh SMS. Kemudian tentang mental verb dilakukan oleh 2 orang, yaitu ASP dan ARH. Kemudian possessive verb itu dilakukan oleh 2 orang, yaitu FRA dan NKM. Kemudian linking verb dilakukan oleh 2 orang, DFN dan AA. Sedangkan kesalahan dalam penggunaan to be itu dilakukan oleh sebanyak 7 orang, yaitu RAT, MAM, JEF, RNS, RAT, NKM, dan RAT. Nah, kemudian dari tabel ini dapat kita perhatikan, kita pahami kasus per kasus. Oleh karena itu nanti akan kita analisis, berdasarkan analisis data, kita melakukan analisis untuk menganalisis kasus per kasus yang terjadi atau yang dilakukan oleh siswa dalam kesalahannya membuat kalimat. Poin berikutnya analisis data. Nah, selanjutnya setelah kita berdasarkan tabel 2 tadi yang kita perhatikan, kita lakukan analisis satu persatu, kasus per kasus dengan menggunakan analisis what, apa salahnya, why, mengapa salah, how, bagaimana agar tidak salah. Contoh, tadi ada nama KPS. KPS menulis, I am feeling grateful to have my family like my lovely family. Ini sebuah kalimat yang salah. Kalimat yang betul adalah I feel grateful to have my family like my lovely family. Jenis kesalahannya adalah verb of the sense. Ya. Kemudian dijelaskan di sini. This sentence demonstrates that the student had committed to adding error because using adding indicates that he was expressing gratitude at the time but for tomorrow. He no longer felt that grateful. This means that the meaning contained is not permanent but is temporary, and when the verb returns to the first form, then to be also followed to be lost. So the correct sentence is I feel grateful to have family like my lovely family, dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan tentang, menguraikan tentang kesalahannya, menjawab pertanyaan what. Kemudian pada paragraf kedua, the student made error because of less understanding of adding verb ing related to the expression grateful for a time for tomorrow no longer felt that grateful. The meaning contained is not permanent but is temporary, and when the verb returns to the first form, then to be also followed the to be lost. Nah, ini menyalahkannya. Di sini dijelaskan bahwa kesalahan siswa dalam penggunaan add, penambahan ing pada verb itu karena mereka less understanding tentang adding verb ing. Itu menjawab pertanyaan why. Kemudian selanjutnya, the student must learn more about the implementation of adding ing in some word based on the time and verb of the sense. Agar supaya mereka siswa tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, mereka harus mempelajari lagi tentang bagaimana penerapan penambahan ing pada verb berdasarkan time dan rasa kata. Kemudian poin B, discussion. Discussion adalah pembahasan hasil penelitian secara keseluruhan berdasarkan pertemuan penelitian, yaitu data penelitian umum, bagaimana cantum dalam tabel tadi itu. Nah, di sini bedanya dengan analisis data. Kalau analisis data itu kita menganalisis satu persatu, kasus per kasus. Namun dalam pembahasan kita akan membahas temuan secara umum. Seperti tergambar pada tabel 1 seperti ini, maka
kita harus jelaskan secara umum banyak terjadi kesalahan dalam hal apa. Kemudian mengapa bisa terjadi kesalahan tersebut secara umum ya. Terus kemudian bagaimana solusinya agar siswa tidak lagi melakukan kesalahan tersebut. Nah, narasi yang Anda bangun dalam diskusi adalah narasi peneliti sendiri berdasarkan hasil analisis logis si peneliti. Nah, untuk memperkuat narasi peneliti perlu diajukan argumentasi peneliti yang merujuk kepada pendapat ahli sebagaimana tercantum dalam bab 2. Namun bukan dalam bentuk kutipan langsung. Jadi dalam hal ini kutipan tidak langsung sehingga peneliti tidak perlu lagi mencantumkan footnote atau tanda kutip dalam pembahasan ini. Kemudian selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu di mana inilah hasil kesimpulan peneliti dalam bentuk narasi tentang hasil penelitian. Ingat ya, bukan lagi copy paste dari apa yang Anda tulis pada bab 4. Nah, ini kebanyakan mahasiswa kadang-kadang bingung menyimpulkan, akhirnya copy paste dari apa yang pernah tulis dari bab 4. Apa saja isinya kesimpulan itu? Pertama, Anda memberikan gambaran lokasi penelitian. Apa kesimpulan Anda tentang gambaran penelitian? Misalnya, Anda mengatakan fasilitas pelajaran cukup baik, guru bahasa Inggris cukup kompeten, kepemimpinan kepala sekolah cukup bijaksana, dan seterusnya. Kemudian hasil distribusi dan analisis data, Anda simpulkan berdasarkan hasil data Anda. Kemudian Anda simpulkan juga tentang hasil pembahasan Anda. Nah, kemudian kesimpulan ini sebaiknya disajikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk pointer-pointer narasi, dan tidak perlu lagi adakan tabel, tidak perlu lagi ditampilkan dalam bentuk tabel dan sebagainya. Yang poin B yaitu saran. Saran ini diberikan kepada orang yang terkait langsung dengan penelitianmu. Misalnya siswa, guru mata pelajaran, kepala sekolah, atau stakeholder lainnya. Oleh karena itu, saran itu harus jelas dengan menggunakan bahasa yang operasional. Kata kuncinya, saran itu ditujukan kepada siapa dan agar orang tersebut melakukan apa.